5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Jenazah ex-Kadispenau Marsma TNI Fajar Adrianto dibawa ke rumah duka di Jakarta setelah pesawat latih yang ia terbangkan jatuh di wilayah Bogor, Jawa Barat. Hadiri aksi bela Palestina di Monas, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pemerintah Indonesia akan kirim 10.000 ton bantuan beras ke Palestina. Amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto bagi Hasto Kristianto disorot. Benarkah ini berdampak pada hubungan Prabowo Jokowi? Simak ulasannya dalam dialog utama kami di Kompas Petang. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama saudara kami awali dari Bogor, Jawa Barat. Pesawat latih milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI jatuh di pemakaman umum daerah Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu awak pesawat yaitu Marsma TNI Fajar Adrianto tewas akibat peristiwa ini. Kemana tuh Kim? Nyobong ima. Ay, seragam jo, Allahu Akbar. Video amatir warga ini saudara merekam detik-detik pesawat latih PKS-126 milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI jatuh sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di daerah Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemana tuh Kim? Nyobong ima. Ay, seragam jo, Allahu Dan saudara inilah kondisi pesawat latih milik Federasi Aerosport Indonesia yang jatuh di pemakaman umum daerah Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tampak sejumlah warga yang berusaha menahan badan pesawat saat mengevakuasi korban. Tampak pesawat mengalami rusak parah terutama di bagian depan. Video amatir lain saudara merekam warga yang mengevakuasi dua awak pesawat milik FASI yang jatuh di pemakaman umum daerah Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kadispenau dalam keterangan tertulisnya menyebut dua awak pesawat tersebut yaitu Marsma TNI Fajar Adrianto sebagai pilot dan Roni sebagai kopilot. Kedua awak langsung dievakuasi ke RSAU M. Hasan Toto. Namun Marsma TNI Fajar dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Kemana tuh Kim? Nyobong ima. Ay, seragam Allahu Akbar. Saksi mata menyebut melihat pesawat sempat terlihat naik turun secara mendadak. Sebelum jatuh pesawat juga terlihat menghindari rumah warga. Kemana tuh Kim? Nyobong ima. Ay, seragam Allahu Akbar. Ada mimpi gitu, ada kepala itu apa bener jalan lagi buat ke atas, dia menghindari kena ke rumah warga, kena
hampir ke musola itu, ke kubah musola, akhirnya bisa dikendalikan lagi, jatuh yang kena ke kuburan. Melalui keterangan tertulis, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama TNI Inyoman Swadyana menjelaskan pesawat lepas landas dari Lanut Atang Senjaya pukul 9.08 waktu Indonesia Barat dalam rangka misi latihan profisiensi penerbangan olahraga Dirgantara sebagai bagian dari pembinaan dan pemeliharaan kemampuan. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, pesawat mengalami hilang kontak dan ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana. Kedua awak langsung dievakuasi ke Rumah Sakit AU Dr. Hasan Toto. Namun Marsma TNI Fajar dinyatakan meninggal setibanya di rumah sakit. Pesawat latih Fasi dengan nomor sayap PKS 126 yang jatuh di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dievakuasi dibantu tim Basarnas. Akhirnya bangkai pesawat latih tersebut dievakuasi petugas. Evakuasi dilakukan menggunakan alat pemotong besi hidrolik. Badan pesawat latih tersebut bisa dipotong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, bangkai badan pesawat TNI langsung diangkut petugas ke Lanut Atang Sanjaya, Bogor. Dan saudara, ini adalah visual iring-iringan mobil jenazah almarhum Marsma TNI Fajar Adrianto menuju ke rumah duka di daerah Pancoran, Jakarta. Sebelumnya saudara, jenazah sempat dievakuasi sementara di RSAU Dr. M. Hasan Toto di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Enggak, yang tadi itu, Mercy. Yang apa? Apa? Pesawat latih Fasi yang jatuh di Bogor, Jawa Barat menyebabkan Marsma TNI Fajar Adrianto meninggal dunia, saudara. Marsma Fajar Adrianto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara pada tahun 1992. Almarhum pernah menjadi penerbang pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Pada tahun 2019, almarhum dilantik menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AU dan menjabat selama 1 tahun. Terakhir, saudara, almarhum menjabat sebagai Kepala Kelompok Staf Ahli Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara. Dan visual ini saudara adalah iring-iringan mobil jenazah yang tiba di rumah duka di daerah Pancoran, Jakarta pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Suasana duka menyelimuti rumah duka Marsma TNI Fajar Adrianto di Jalan Triloka 11, Kompleks TNI AU, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Tampak juga saudara sejumlah keluarga dan kerabat almarhum yang sudah tiba di rumah duka. Papan bunga duka cita pun berjejer di sekitar rumah duka. Lalu bagaimana situasi terkini di rumah duka saudara? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Janifan Prapta di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat petang Abel. Abel, apakah sudah ada informasi terkait dengan kapan rencananya jenazah almarhum akan dimakamkan? Selamat sore Yasir, untuk saat ini masih belum ada informasi terkait kapan dan di mana jenazah dari Marsma TNI Fajar Adrianto ini akan dimakamkan. Karena kalau kita lihat juga baru saja atau sekitar tadi pukul 15.20 waktu Indonesia Barat jenazah tiba di rumah duka yakni di Jalan Triloka 11 Blok K14 di Pancoran, Jakarta. Tadi jenazah diiringi dengan beberapa mobil dari keluarga begitu, termasuk juga tadi ada ibunda dan juga istri dari
Marsma TNI Fajar Adrianto. Memang untuk keluarga dan juga kerabat saat ini sudah berada di rumah duka untuk melayat begitu. Dan saat ini memang suasananya sangat terasa sedang berduka di sini. Kemudian juga untuk karangan bunga juga sudah terlihat berjajar di sekitar rumah dari Marsma TNI Fajar Adrianto. Kemudian kalau kita dengar juga untuk kedua anak dari korban ini masih berada di luar kota dan baru nanti akan tiba di rumah duka pada malam hari. Dan kemudian tadi terakhir yang saya amati adalah dari rumah sakit AU Antariksa. Ini juga baru datang dan kabarnya ini akan segera dimandikan jenazahnya. Dan untuk kapan dan juga di mana ini memang masih menunggu konfirmasi terkait dengan kapan dan di mananya. Karena memang dari pihak keluarga hingga saat ini masih berduka sehingga belum bisa memberikan informasi kepada kita wartawan yang ada di sini untuk memberitahu atau memberikan informasi kapan dan di mana. Tapi memang untuk saat ini sudah terlihat pelayat juga sudah ramai untuk melayat korban atau Marsma TNI Fajar Adrianto, yang tadi juga saya sempat melihat ada dari Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara dan Dondi Kelatau, yakni Dia TNI Arif Mustafa. Kalau kita melihat juga dari beberapa rekan kerja ini juga sudah terlihat ya Neman. Lalu juga kalau kita melihat sedikit perjalanan dari Marsma TNI Fajar Adrianto, ini memang cukup panjang begitu ya. Beliau juga sempat menjadi Kadis Penau dulu, lalu kemudian saat ini jabatan terakhirnya adalah sebagai Kapok Sahli Kadik Latau. Kemudian dia juga sempat namanya naik pada saat menjadi pilot F-16 yang pada saat itu sedang melakukan penerbangan. Lalu ada crash dengan Amerika, ini juga cukup membuat namanya waktu itu sempat mencuat begitu ya. Artinya memang dari Marsma TNI Fajar Adrianto ini memang punya cerita yang cukup panjang di TNI AU. Saat ini yang masih terus berdatangan adalah dari rekan, keluarga dan juga karangan-karangan bunga yang terus berdatangan. Tapi hingga saat ini kami masih belum mengerti, maksud saya masih belum tahu informasi terkait dengan kapan dimakamkan dan juga di mana. Apakah mungkin nanti menunggu dari kedua anaknya datang atau seperti apa. Yang jelas yang saat ini sedang dilakukan atau yang selanjutnya akan dilakukan adalah memandikan jenazah dari RSAU Antariksa. Kembali ke Anda. Abel, Marsma TNI Fajar Adrianto ini pernah menjabat sebagai Kadis Penau begitu kan tahun 2019-2020 dengan sejumlah prestasi lainnya. Terkait dengan sejumlah tokoh yang akan hadir dan melayat ke sana, betul informasi Panglima TNI juga akan hadir ke sana untuk menyampaikan duka citanya ke rumah duka? Rencananya memang dari Panglima TNI akan datang untuk melayat dan juga nanti akan ada Kasau dan juga Wakasau yang nantinya akan melayat ke sini. Tapi memang ini baru rencana ya, dan juga saudara kami mendengar tadi informasi terkait dengan hal ini, namun belum bisa dipastikan apakah memang nanti dari Panglima, Kasau dan juga Wakasau ini akan datang melayat. Karena memang hingga saat ini meskipun dari pelayat rekan-rekan dan juga keluarga sudah berdatangan, tapi memang kita belum melihat terkait dengan Panglima, lalu Kasau ataupun juga Wakasau yang datang ke rumah duka dari Marsma TNI Fajar Adrianto. Untuk saat ini ya dan juga saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi terkait dengan situasi dan juga suasana di rumah duka ini memang masih terasa sekali duka yang mendalam dari keluarga ataupun juga rekan-rekan yang ada di sini. Kembali ke Anda. Abel, kemudian Kadis Penau juga sudah menyampaikan keterangan tertulis begitu terkait dengan tragedi yang menyebabkan Marsma TNI Fajar Adrianto ini meninggal dunia. Sudah adakah keterangan ataupun informasi terbaru terkait dengan kejadian ini? Mungkin termaksud konferensi pers ataupun keterangan yang langsung nanti akan disampaikan kepada awak media? Belum ada informasi terbaru ya dan juga saudara terkait dengan press conference ataupun dari pihak keluarga ataupun dari pihak TNI AU yang melihat terkait dengan hal ini. Tetapi kita lihat sebentar di sebelah saya ini sudah datang
eh, Kasau Wakasau, maaf maksud saya, Yasi dan juga saudara, ini kita bisa melihat Wakasau sudah datang untuk melayat Marsma TNI Fajar Adrianto. Untuk saat ini baru Wakasau yang terlihat, untuk Panglima dan juga Kasau ini belum terlihat. Kita bisa mundur sedikit terkait dengan perjalanan dari Marsma TNI Fajar Adrianto yang memang memiliki prestasi pada saat perjalanan sebagai TNI AU, di mana ia sempat menjadi pilot F-16 dan juga pernah menjadi Kadis Penau pada tahun 2019, yang kemudian namanya juga sempat mencuat begitu ya sih, seperti yang saya katakan tadi bahwa ia sempat menjadi pilot F-16 pada saat menerbangkan pesawat tersebut, sempat ada crash dengan Amerika dan bisa menyelesaikan hal tersebut dengan cukup apik, dan ini sempat disebutkan oleh beliau pada saat beliau masih hidup dan dari beberapa podcast yang sempat ia datangi. Kemudian saat ini Yasi dan juga saudara, kita masih melihat situasi dan juga kondisi di rumah duka. Ini satu persatu mulai datang. Memang rencananya nanti dari Panglima akan datang, Kasau juga akan datang, dan Wakasau baru saja kita melihat baru saja datang pukul 16.15 waktu Indonesia Barat atau pukul 4.15 sore hari ini. Yang tadi sudah datang Yasi dan juga saudara, ada Komando Pembina Doktrin Pendidikan Latihan Angkatan Udara atau Dankodik Latau, Marsdia TNI Arif Mustafa. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa saat ini yang akan dilakukan di rumah duka adalah memandikan jenazah. Karena tadi saya sudah sempat bertanya dengan pihak dari RSAU Antariksa yang datang dengan membawa beberapa peralatan, dan ketika saya tanya ternyata untuk memandikan jenazah dari Marsma TNI Fajar Adrianto yang saat ini sudah berada di rumah duka. Tadi sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat jenazah tiba bersama dengan iring-iringan mobil dengan keluarga, kemudian ada ibu dan juga istri yang mendampingi, kemudian saat ini rekan-rekan dan juga keluarga juga terus berdatangan, lalu juga karangan bunga yang terus juga berdatangan. Untuk pelayat ini terlihat terus berdatangan begitu ya, dan juga saudara, sehingga kami masih terus memantau terkait dengan kedatangan tamu-tamu yang lainnya, maksud saya pelayat-pelayat yang lainnya, termasuk dari Panglima TNI ataupun juga Kasau yang rencananya hari ini akan hadir. Kembali ke Anda, Yasir. Ya, tadi tampak ya sejumlah tokoh, kerabat dan juga keluarga telah melayat ke rumah duka. Salah satunya adalah Wakasau, Marsikal Madya TNI Teddy Rizal Hadi yang juga telah hadir di sana untuk menyampaikan rasa bela sungkawanya atas meninggalnya Marsma TNI Fajar Adrianto. Mungkin Anda sudah berada di sana cukup lama begitu menanti kehadiran dari iring-iringan jenazah. Sempat mungkin Anda, Abel, berbincang dengan kerabat ataupun keluarga di sana. Seperti apa mereka mengenal sosok almarhum? Ya, pastinya mereka pada saat saya tanya, yang pertama dikatakan adalah kesedihan yang mendalam terkait dengan meninggalnya Marsma TNI Fajar Adrianto, yang kemudian dikenal cukup baik pada saat bekerja juga apik begitu ya, artinya dikenal dengan pribadi yang cukup baik begitu ya, dan juga saudara. Tetapi memang tidak bisa terlalu lama untuk saya bisa berbincang dengan rekan dari beliau atau rekan dari Marsma TNI Fajar Adrianto, karena memang mereka masih dalam situasi dan juga situasi duka yang mendalam begitu, karena beberapa tamu sebenarnya yang datang ini langsung masuk ke rumah duka untuk melihat jenazah begitu, yang kemudian saat ini prosesinya adalah sedang dimandikan. Nanti kita akan melihat dan mencari tahu informasi terkait dengan kapan dimakamkan dan di mana akan dimakamkan. Karena tadi saya juga sempat mendengar sedikit bahwa apakah memang dari jenazah Marsma TNI Fajar Adrianto ini akan dimakamkan di sini atau dimakamkan di tempat kelahirannya, yakni di Malang begitu. Jadi memang ini masih butuh informasi
atau konfirmasi dari pihak dari keluarga ataupun juga rekan dari TNI AU. Nanti kita akan update lagi, Yasir dan juga saudara, apakah akan ada konversi dari keluarga ataupun juga dari pihak TNI AU. Kembali ke Anda, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani atas informasinya bagaimana suasana duka di rumah almarhum Marsma TNI Fajar Adrianto di kawasan Pancoran, Jakarta. Dan saudara, kami memohon maaf dan mengoreksi informasi mengenai keterangan tertulis dari Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsikal Pertama TNI Inyoman Suadiana yang menjelaskan terkait dengan pesawat yang mengalami kecelakaan, di mana ia menjelaskan saudara pesawat lepas landas dari Lanut Atang Sanjaya pada pukul 9:08 waktu Indonesia Barat dalam rangka misi latihan profisiensi penerbangan olahraga Dirgantara sebagai bagian dari pembinaan dan pemeliharaan kemampuan. Kemudian sekitar pukul 9:19 waktu Indonesia Barat, saudara, pesawat mengalami hilang kontak dan ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana di daerah Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua awak langsung dievakuasi ke RSAU Dr. M. Hasan Toto. Namun Marsma TNI Fajar dinyatakan meninggal setibanya di rumah sakit. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya 5 orang terluka dan ratusan rumah di Kabupaten Kerinci, Jambi rusak berat akibat disapu puting beliung. Kompas Petang juga menyoroti soal Presiden Prabowo Subianto yang mengeluarkan 2 keputusan yang jadi pembicaraan pekan ini. Pemberian amnesti atau pengampunan untuk Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi atau penghentian proses hukum bagi mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang dinilai lebih besar muatan politiknya. Catatan Kompas TV akan mengulasnya usai jeda. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera